بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Telah berlalu kita sebutkan pembatal keislaman yang kelima, yaitu man abaghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Di antara pembatal keislaman adalah orang yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia beramal dengannya, maka dia dihitung sebagai orang yang kafir, batal keislamannya. Siapa yang benci terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut merupakan pembatal keislaman. Ini apabila kebencian tersebut memang munculnya karena dia benci terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita sebutkan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Hal tersebut karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, maka hapuslah seluruh amalan mereka. Jadi kalau kebenciannya dasarnya karena tidak senang dan benci terhadap apa yang diperintah oleh Allah, maka ini membatalkan keislamannya. Namun perlu diketahui bahwa kadang seseorang itu tidak senang terhadap suatu perkara karena dia berat atau mengikuti syahwatnya. Maka yang seperti ini tidaklah dikafirkan, tidak dikatakan batal keislamannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian jihad, berperang, dan ia tidak kalian senangi. Maksudnya kalian berat terhadap perintah tersebut. Maka kalau tidak senangnya asalnya karena berat atau karena mengikuti syahwat, ini tidak dikafirkan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum. Dan kalian berharap bahwa yang kalian hadapi itu adalah musuh yang tidak begitu kuat. Sini juga menunjukkan bahwa kadang orang yang tidak senang akan sesuatu karena berat, maka tidaklah ia dihukumi kafir, keluar dari Islam. Tapi yang dikafirkan itu adalah orang yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul. Dasar bencinya karena benci terhadap perintah Allah, benci terhadap syariat yang dibawa oleh Allah. Sekali lagi, bukan karena ia merasa berat dan bukan pula karena syahwat. Dia tahu perintah Allah, tapi dia berat karena atau mengikuti syahwatnya.
Maka yang seperti ini tidak dikafirkan, hanya berbahaya saja, namun tidak dikafirkan. Juga sama dengan hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal-hal yang menggugurkan dosa dan mengangkat derajat seseorang, di antaranya adalah wa isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di atas ketidaksenangan. Maksudnya apa? Pada musim hujan, musim dingin, bersama dengan dinginnya dia tidak senang berwudu, tapi tetap dia sempurnakan wudunya, maka ini mendapatkan keutamaan. Jadi sekali lagi, pembatal keislaman yang ke-6 ini kaitannya pada orang-orang yang benci terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Membenci karena perintah itu, benci terhadap hal itu. Kemudian pembatal keislaman yang ke-6, kata Syekh rahimahullahu taala, as-sadis, yang ke-6, man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam atau thawabihi atau iqabihi kafar. Siapa yang mengolok-olok sesuatu dari agama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengolok-olok pahala yang disebutkan dalam agama, atau iqabihi, atau ancaman, siapa yang melakukan ini kafar, maka dia telah kafir, telah batal keislamannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Janganlah kalian meminta maaf. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan. Ini pembatal keislaman yang ke-6. Orang yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala atau menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengolok-olok suatu bagian dari agama. Ada perintah agama, dia remehkan, dia olok-olok, dia cerca. Apakah itu berkaitan dengan anjuran, penyebutan pahala, atau hal tersebut berkaitan dengan ancaman terhadap suatu permasalahan di dalam masalah agama, yang apabila seorang melanggar dari hal tersebut, maka disebutkan ancamannya. Kapan dia melok-melok bagian dari agama ini, maka ini terhitung sebagai orang yang melok-melok agama dan dihukumi batal keislamannya. Apa dalilnya? Dalilnya ayat disebutkan di sini oleh Syekh. Kata beliau, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Dalilnya apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian meminta maaf. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan. Ayat ini kaitannya terhadap orang yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di dalam riwayat tentang sebab turunnya ayat ini, bahwasanya ada sekelompok orang yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka katakan bahwa mereka ini orang yang paling besar perutnya. Kemudian mereka ini paling penakut kalau berjumpa dengan musuh. Maka turunlah teguran dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kafirnya mereka. Maka sebagian dari mereka datang meminta maaf. Kemudian berkata, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab." Sungguhnya kami hanya bermain-main saja, bercanda dan bermain-main. Maka Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya
kepada Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian bermain-main, mengolok-olok, jangan kalian meminta maaf. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta maaf, kalian sudah kafir setelah keimanan. Maka seorang muslim tidak boleh menghinakan suatu perkara dari perkara agama. Dia harus menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan agama, walaupun hal tersebut sepele. Sepanjang ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut, menjelaskan tentang keutamanya, maka kewajibannya dia harus mengagungkan perintah agama itu. Tidak boleh dia menghinakan atau menolak-nolak perintah itu, sebab hal tersebut merupakan pembatal keislaman. Ini yang diisyaratkan di sini, atau yang disebutkan di sini oleh Syekh, bahwasanya siapa yang menolak bagian dari agama atau suatu pahala maupun ancaman dalam agama, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang seperti itu di dalam firman-Nya, "Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabi wa yaquluna huwa udhun, qul udhun khairil lakum." Sampai Allah berfirman, "Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim." Dan di antara mereka ada yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata bahwa Nabi itu telinga. Maka katakanlah beliau adalah telinga kebaikan. Sampai Allah berfirman, "Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim." Dan orang yang menyakiti Rasulullah, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Kemudian setelah itu disebutkan lagi, "Alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulah." Mereka dianggap sebagai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, tidakkah mereka tahu bahwa siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka disebut sebagai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka ini sebagian nas-nas yang menunjukkan tentang wajibnya seseorang itu mengagungkan agama. Tidak boleh dia mencercanya atau menganggap itu aib atau menghitungnya sebagai perkara yang tidak baik, menghinakannya, meremehkannya, dan lain-lainnya dari bentuk mengolok-olok agama. Maka ini terhitung pembatal dari pembatal keislaman. Orang yang mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam hukum syariat diperintah untuk dibunuh. Kalau dia mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian para ulama berpendapat bahwa orang yang mencerca Rasulullah tidak perlu diminta bertobat. Siapa yang diketahui dia mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun segera dibunuh. Demikian disebutkan oleh para ulama di dalam masalah ini. Dan disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa ada perempuan yang mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan ini telah dilarang oleh suaminya yang buta. Namun dia tetap seperti itu. Dia pun dibunuh oleh orang buta itu, padahal dia adalah ibu dari anak-anaknya. Maksudnya sudah mempunyai anak. Maka hukum syar'i terhadap siapa yang mencerca Rasulullah SAW, ia harus dibunuh. Tapi tentunya penerapan dan yang melakukan hal ini di negeri yang menerapkan hukum-hukum Islam dan juga penguasa yang melakukannya. Baik, kemudian juga dari permasalahan agama yang butuh diketahui di sini, yaitu tentang masalah mencerca sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah, mencerca mereka itu artinya bagian dari mengolok-olok agama. Namun mencerca para sahabat
mencerca para sahabat ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ada yang mencerca seorang sahabat atau mencerca para sahabat juga melakukan perbuatan kekufuran. Maka ini yang seperti ini dihukumi batal keislamannya, dihukumi kafir, keluar dari Islam. Seperti orang yang mencerca para sahabat dan dia juga mengatakan bahwa Ali itu adalah sesembahan yang disembah selain dari Allah. Maka ini juga terhitung sebagai kekufuran. Keadaan yang kedua, orang yang mengkafirkan kebanyakan para sahabat atau mengatakan kebanyakan dari para sahabat adalah fasik. Ini keadaan yang kedua. Dia kafirkan kebanyakan sahabat atau dia katakan kebanyakan para sahabat itu fasik. Ini seperti ini juga membatalkan keislamannya. Sebab itu dianggap ia mendustakan Al-Quran. Sebab Al-Quran memuji para sahabat, menjelaskan keutamaannya, jasa mereka. Kalau para sahabat dikafirkan atau dianggap fasik, maka ini artinya dia mendustakan Al-Quran. Kemudian keadaan yang ketiga adalah dia mencerca sebagian sahabat, tapi cercaannya itu tidak berkaitan dengan adalah mereka, tidak berkaitan dengan keadilan sahabat dan tidak berkaitan dengan agamanya. Maka yang seperti ini hukumnya diharamkan, tidak dikafirkan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, siapa yang mencerca sahabat tidak dalam adalahnya, tidak pula dalam agamanya, seperti ada yang mengatakan sebagian sahabat itu bakhil misalnya, atau penakut, atau sedikit ilmunya. Orang yang seperti ini, kata Ibn Taimiyah, berhak untuk diberi pelajaran dan diberi hukuman supaya dia mencabut ucapan-ucapannya, tetapi tidak dihukumi dia kafir. Tetap dihukumi dia berbuat perkara dosa yang besar, dan pemerintah harusnya memberikan pelajaran kepadanya, dijatuhkan padanya hukuman-hukuman supaya dia jangan lancang berucap seperti itu, tapi dia tidak dikafirkan. Kemudian yang keempat, dari orang yang mencerca para sahabat, orang yang melaknat dan menjelekkan para sahabat secara mutlak. Yang seperti ini dilihat dari niatnya, apa yang dia inginkan. Yang laknat dan menjelekkan secara mutlak itu, apakah yang dia jelekkan adalah keyakinannya atau hanya sekedar marah saja? Ini 4 keadaan. Yang jelas, mencerca para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah dosa yang sangat besar. Namun menghukumi apakah dia kafir atau tidak, ini bertingkat-tingkat, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Dan perlu diketahui oleh setiap muslim bahwa kita tidak boleh duduk dengan orang-orang yang mencerca agama, mengolok-olok agama. Kita dilarang duduk dengan mereka. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri karenanya dan diolok-olok, maka kalian jangan duduk bersama mereka. Kita dilarang duduk bersama orang yang kafir dan melok-olok ayat-ayat Allah. Jangan kalian duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Kalau kalian duduk bersama mereka, maka kalian sama dengan mereka. Sungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam neraka Jahannam secara bersama, dikumpulkan di situ. Ini beberapa pembahasan berkaitan dengan pembatal keislaman yang keenam. Jadi sekali lagi, pembatal keislaman yang keenam adalah siapa yang molok-molok sesuatu dari agama Rasulullah SAW
atau mengolok-olok bagian dari agama, apakah itu berupa pahala terhadap suatu kebaikan atau siksaan kalau melakukan suatu pelanggaran, mengolok-olok ini itu adalah dihukumi batal keislamannya. Kemudian pembatal keislaman yang ketujuh diterangkan di sini adalah as-sihir. Pembatal keislaman yang ketujuh adalah as-sihir, yaitu sihir. Wa minhu as-sarf wal 'ataf. Dan sihir itu diterangkan di sini oleh Syekh, sihir itu terbagi menjadi dua. Ada sihir al-'ataf, as-sarf, dan ada sihir al-'ataf. Atau dikatakan sihir al-'ataf was-sarf. Kata beliau, "Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar." Siapa yang berbuat sihir ini atau dia ridha dengannya, maka dia telah kafir. Ia telah keluar dari agama. Wa dalilu qaulullah, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun sampai keduanya berkata, "Kami ini hanya sekedar fitnah. Janganlah kamu menjadi kafir." Maka ayat ini menjelaskan bahwa sihir itu adalah kekufuran, adalah kekafiran, pembatal keislaman. Sebab dua yang mengajarkan sihir itu, Harut dan Marut, tiap kali ada yang mau belajar sihir, maka keduanya berkata, "Kami ini cuma fitnah, ujian. Jangan kalian pelajari, jangan kamu kafir." Menunjukkan bahwa mempelajari sihir hukumnya adalah kafir, keluar dari Islam. Iya. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, pendapat jumhurul ulama. Ini yang masyhur dari Imam Ahmad, Imam Malik, dan mereka mengkafirkan orang-orang yang berbuat sihir dan tukang-tukang sihir. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, mereka mengatakan bahwa dilihat keadaan orang yang melakukan sihir itu, dilihat keadaannya. Ini dalam pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau misalnya, ya kita saya ulangi ya. Jadi pendapat yang pertama, pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan pendapat sejumlah dari para ulama salaf bahwa tukang sihir itu kafir secara mutlak. Adapun pendapat Imam Syafi'i, beliau merinci keadaan tukang sihir. Kalau tukang sihir tersebut jatuh di dalam pembatal dari pembatal keislaman, seperti dia menyembah syaitan misalnya, menyembah jin, maka ini dihukumi kafir. Kalau tidak, maka dia tidak dikafirkan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Namun yang benar dalam masalah ini, bahwasanya tukang sihir itu dihukumi sebagai orang yang kafir, keluar dari Islam. Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum membunuh tukang-tukang sihir dan tidak meminta tobat dari mereka. Dan ini dilakukan oleh beberapa orang sahabat, dilakukan oleh Jarir radhiyallahu taala anhu, dan juga dilakukan oleh Hafsah. Beliau membunuh seorang perempuan yang menyihirnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lainnya dari Bujala bin Abdah bahwa Umar bin Khattab menulis ke berbagai tempat perintahnya, bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Maka kata Bujala bin Abdah, kami membunuh tukang sihir, 3 tukang sihir. Maka tukang sihir atau perbuatan sihir itu adalah kekufuran, merupakan salah satu pembatal dari pembatal keislaman. Kemudian sihir itu, kalau dilihat pada orang yang disihir, sihir itu terbagi menjadi 2. Ada sihir namanya sihir hakiki, iya, hakikat terjadi. Seperti misalnya menceraikan antara suami istri, terjadi. Atau mengirimkan hal-hal yang jelek pada orang yang disihir, itu terjadi. Dan juga diketahui bersama bahwa Nabi SAW pernah disihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid ibn al-A'sam, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau. Setelah itu diturunkan
3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya, sebagai benteng dan pelindung dari sihir. Dan ada namanya sihir takhyil. Ini sihir yang kedua. Sihir penkhayalan. Dia hanya sekedar permainan mata saja. Dihayalkan kepada orang yang disihir. Nah, ini seperti sihir yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir yang menghadapi Nabi Musa alaihi salam. Jadi mereka bawa tali-tali. Mereka lempar tali-tali itu. Mereka lempar tali-tali tersebut. Maka dihayalkan kepada orang yang melihatnya bahwa tali-tali ini adalah ular yang bergerak. Ini takhyili namanya. Pengkhayalan. Ini 2 jenis sihir. Dan dua-duanya ditetapkan di dalam nas-nas. Dan diketahui bersama adanya sihir tersebut dan adanya memberi pengaruh itu sudah merupakan ketentuan dari Allah untuk menguji para hamba. Dan seorang muslim hendaknya ia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terikat terhadap tuntunan Allah dan Rasulnya. Sihir itu adalah dosa yang sangat besar. Dan sekali lagi dia terhitung sebagai pembatal-pembatal keislaman. Di antara hal yang menunjukkan tentang bahayanya sihir ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang menghancurkan. Beliau sebutkan yang pertama, perbuatan kesyirikan kepada Allah. Yang kedua setelahnya adalah perbuatan sihir. Ini dosa yang menghancurkan. Orang yang datang kepada tukang sihir atau kepada paranormal atau kepada dukun, ingat ya, dukun yang kita inginkan, dukun kaitannya dengan sihir. Orang-orang yang mengaku punya ilmu gaib. Ia datang hanya sekedar datang saja, maka itu dihukumi haram. Sebab dikatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai' la tuqbal lahu salah 40 yawman. Siapa yang datang kepada dukun dan dia tanya tentang sesuatu, tidak akan diterima salatnya 40 hari. Ini kalau sekedar datang saja. Kalau dia datang bertanya kepada dukun dan dia benarkan ucapan dukun itu, tukang sihir tersebut, dia benarkan ucapannya, maka ini dianggap dia kafir, keluar dari Islam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang datang kepada paranormal atau dukun lalu dia benarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Terhadap apa yang diturunkan, telah kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini beberapa penjelasan berkaitan dengan pembatal keislaman yang ketujuh ini, yaitu perbuatan sihir. Perbuatan sihir adalah perbuatan yang sangat terkutuk sekali, sebab menyebabkan permusuhan di tengah manusia dan menyebabkan terjadinya berbagai macam kerusakan. Dan perlu diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah bahwa pada hari-hari ini banyak orang yang melakukan perbuatan sihir, perdukunan. Itu hakikatnya. Tapi mereka mengelabui manusia. Dia menamakan dengan penamaan-penamaan agama. Tapi hakikatnya itu adalah sihir, permainan dengan syaitan. Kadang berpakaian dengan pakaian yang kelihatannya dia orang yang beragama. Kadang ketika mengobati, dia membaca bacaan-bacaan berupa zikir-zikir, kalimat-kalimat tasbih. Tapi hakikatnya dia bermain dengan jin, berhubungan dengan syaitan. Ini perlu diperhatikan. Sebab syaitan juga pandai menyesatkan manusia. Agar supaya manusia tersesat, dikelabui. Oh, ini pakai bacaan. Oh, berarti ini bukan hubungan dari syaitan. Memang syaitannya ketika ingin membantu dukunnya,
Maka disyaratkan kalau kamu ingin saya bantu, kamu harus baca begini. Diajarkan tasbih. Faedahnya apa? Supaya manusia tertipu. Makin banyak yang jatuh di dalam kekufuran. Ya. Dan sekali lagi ini adalah pembatal-pembatal keislaman. Kemudian pembatal keislaman yang ke-8 disebutkan di sini adalah kata beliau mudaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimin. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Pembatal keislaman yang ke-8 adalah menguatkan orang-orang musyrik, membantu mereka melawan kaum muslimin. Dalilnya kata beliau adalah firman Allah Ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka di antara kalian, maka ia termasuk dari orang-orang kafir itu. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Hal ini berkaitan dengan masalah loyalitas, memberikan kecintaan, pertolongan, bantuan terhadap orang-orang kafir. Perlu diketahui bahwa memberikan loyalitas terhadap orang kafir itu terbagi dua. Ada dinamakan istilah at-tawalli. Namanya at-tawalli. Dari dinamakan al-muwalatu. Al-muwalah. Kalau at-tawalli, dia menolong orang kafir, menguatkan orang kafir karena cinta kepada kekufuran, ridha dengan orang-orang kafir, dan dia lebih senang kekafiran lebih tinggi di atas keislaman. Yang seperti ini yang dihukumi kafir keluar dari Islam. Ini yang diinginkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi dia membantu orang-orang musyrik, menolong orang-orang kafir, memerangi kaum muslimin. Dia melakukan hal tersebut karena dia cinta kekufuran itu tinggi di atas keislaman, karena ridha terhadap orang-orang kafir. Maka yang seperti ini ia terhitung sebagai orang-orang yang kafir keluar dari Islam. Inilah ayat yang disebutkan di sini, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu, maka dia termasuk dari mereka. Dihitung termasuk dari mereka. Kemudian yang kedua, dari bentuk loyalitas yang kedua adalah orang yang membantu orang kafir atau menolong orang kafir terhadap orang Islam. Tapi pertolongannya tersebut bukan karena dasar ridha, bukan karena dasar cinta, tapi karena masalah dunia saja. Mungkin dia diberi harta, mungkin dia ada kepentingan dunia. Maka yang seperti ini terhitung sebagai dosa besar, tidak dianggap sebagai kekufuran. Iya. Dalil tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Kata para ulama di sini, dia telah menjadikan musuh Allah dan musuh mereka sebagai wali. Tapi bersama dengan itu masih dipanggil dengan nama keimanan, menunjukkan mereka masih muslim. Yang seperti ini, kalau loyalitasnya hanya karena masalah dunia saja, dia bantu orang kafir, dia tolong mereka karena masalah dunia saja, hanya masalah kekuasaannya, hanya masalah dunia yang ingin dia dapatkan. Ini bisa dilihat dalam contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Hatib bin Abi Balta'ah, beliau ini seorang sahabat. Beliau mengirim surat kepada orang-orang Quraisy. Dalam surat itu Hatib bin Abi Balta'ah mengabarkan kepada orang Quraisy bahwa Rasulullah SAW akan datang kepada mereka. Padahal ini adalah siasat pertempuran.
Ya kan? Tidak boleh dibocorkan kepada lawan. Hatib bin Abi Balta membocorkan rahasia Rasulullah ini. Maka ringkas katanya, yang waktu itu Hatib bin Abi Balta mengirim pesannya melalui perempuan, seorang perempuan tua yang berjalan ke Mekah. Maka Nabi mengirim Ali bin Abi Thalib dan 2 orang yang lainnya. Nabi berkata, di tengah jalan nanti kamu akan ketemu dengan seorang perempuan. Kamu ambil surat darinya. Ada surat yang dia bawa. Maka ketemu perempuan tersebut. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, keluarkan surat yang diberikan kepadamu. Perempuan itu berkata, saya tidak punya surat apapun. Kata Ali bin Abi Thalib, kamu keluarkan atau saya lucuti kamu satu persatu. Maka perempuan tua itu pun mengeluarkan surat dari kondenya. Dibawalah surat itu kepada Rasulullah. Ternyata surat itu isinya dari Hatib bin Abi Balta kepada orang-orang kafir Quraisy. Penjelasan tentang rahasia Rasulullah. Maka Nabi memanggil Hatib bin Abi Balta. Kemudian bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Maka Hatib bin Abi Balta berkata, ya Rasulullah, saya ini bukan termasuk orang Quraisy. Saya bukan termasuk dari mereka. Tidak seperti orang-orang muhajirin. Mereka punya kerabat di sana yang bisa melindungi keluarganya di Mekah. Adapun saya tidak punya karib kerabat di Mekah. Saya punya karib kerabat di Mekah, tapi saya tidak punya kekuatan melindungi keluarga. Maka kalau saya memberikan ini kepada mereka, dengan itu mereka akan melindungi keluarga saya. Jadi permasalahannya di sini hanya masalah apa? Masalah dunia saja. Kata Hatib bin Abi Balta, "Ma fa'altu dzalika kufran, wala irtidadan an dini, wala ridan bil kufri ba'da al-Islam." Saya tidak melakukan hal tersebut karena saya ingin kafir atau karena ingin murtad, dan juga saya tidak lakukan itu karena ridha terhadap kekafiran setelah keislaman. Jadi ukurannya dia lakukan itu bukan karena masalah agama, hanya karena masalah dunia saja. Maka Nabi SAW berkata, Hatib telah benar kepada kalian. Umar bin Khattab minta izin. Kata Umar, ya Rasulullah, biarkan saya memenggal kepala orang munafik ini. Maka Nabi SAW berkata bahwa dia ini, Hatib bin Abi Balta, termasuk orang yang hadir di perang Badar. Tidakkah kamu tahu bahwa orang yang hadir di perang Badar itu telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Tidak dikafirkan oleh Rasulullah. Karena bentuk loyalitas yang diberikan hanya sekedar apa? Sekedar keinginan dunia saja. Bantuan yang diberikan kepada orang musyrik hanya karena masalah dunia, bukan karena agama. Kalau masalahnya adalah masalah agama, maka inilah yang dihukumi sebagai perbuatan yang kafir, keluar dari Islam. Demikian pula dalam memandang dan melihat kejadian-kejadian. Ya, seperti misalnya sebagai orang-orang jahil ketika di perang Teluk yang telah berlalu dulu, ketika sebagian negara-negara Arab mengizinkan untuk Amerika mendarat di situ, di negara-negara mereka ada pancalan militer, itu dianggap bahwa negara-negara Arab ini membantu Amerika untuk menghancurkan orang Islam, dan mereka anggap bahwa pemerintah di negara-negara Arab itu semuanya kafir. Karena itu, nah ini salah. Keadaan pada waktu itu lain keadaannya. Yang memang Saddam Hussein yang mempunyai pemikiran Ba'athiyah, dia sendiri sebenarnya ingin menaklukkan beberapa negara Arab, ingin menguasainya, memeranginya. Maka bentuk dari apa yang mereka sebutkan di situ, mereka lakukan itu hanya sekedar kerjasama di dalam menjaga negara mereka jangan sampai dilakukan bentuk pelampuan batas terhadapnya. Jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori dihitung sebagai memberi loyalitas kepada orang kafir. Nah, di sini harus dibedakan hal-hal yang merupakan perkara syar'i. Jadi sekali lagi, yang merupakan pembatal keislaman, kalau dia membantu orang musyrik, orang kafir terhadap kaum muslimin, bantuannya itu karena dia cinta kepada kekufuran, ridha terhadap orang kafir, dia lebih suka kekufuran lebih tinggi dari Islam,
maka ini hukumnya kafir, keluar dari. Kalau dia memberikan bantuan, pertolongan karena masalah dunia saja, ini hukumnya apa? Ini hanya terhitung sebagai dosa besar. Ya. Tidak terhitung sebagai kekufuran. Kemudian pembatal keislaman yang ke-9. Dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, at-tasi yang ke-9, man i'taqada anna ba'd an-nasi yas'ahu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia boleh dia keluar dari syariat Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Siapa yang meyakini seperti ini, maka ia telah kafir, telah batal keislamannya. Ini pembatal keislaman yang ke-9. Hakikat pembatal keislaman yang ke-9 ini kembali kepada kufur taklid, kekafiran pendustaan, sebagaimana yang telah kita terangkan di bentuk-bentuk kekafiran. Iya kan? Ada pengkafiran pendustaan, ada kafir karena menentang, ada kafir karena bersombong, ya, dan bentuk-bentuk kekafiran yang telah kita sebutkan dalam pendahuluan. Ya, hakikatnya di sini pembatal keislaman yang ke-9 ini, ada orang yang berkeyakinan bahwa dia itu boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi Khidir itu tidak ikut dalam syariat Nabi Musa. Kan dimaklumi bersama, Nabi Musa punya syariat sendiri, Nabi Khidir punya syariat sendiri. Siapa yang berkeyakinan bahwa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka ini hukumnya kafir, keluar dari Islam. Ya. Ini adalah pemikiran sebagian orang-orang sufi di zaman ini, yang mereka itu berkata, kalau kita sudah sampai ke tingkat makrifat, maka tidak sholat lagi, tidak puasa lagi. Dan ini terlihat kenyataan di tengah masyarakat. Ada sebagian orang sudah tidak sholat lagi, tidak zakat lagi, tidak puasa lagi. Kenapa? Dia sudah sampai ke tingkat ma'rifat. Ini adalah pembatal keislaman. Ya. Sebab dia menganggap bahwa dirinya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Padahal syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah syariat untuk seluruh manusia. Bayangkan Nabi Muhammad sendiri di akhir umurnya, di akhir hayatnya, beliau masih keluar salat berjamaah di hari yang beliau meninggal hari itu. Beliau masih keluar salat berjamaah. Tangan kanannya dipapah oleh pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, tangan kirinya oleh menantunya Ali bin Abi Thalib. Keluar untuk hadir salat berjamaah hari yang beliau meninggal pada hari itu. Beliau masih salat, hadir salat berjamaah. Ini Nabi yang paling baik dan paling utama, masih terbebani dengan beban syariat. Sedangkan orang-orang itu tadi mengatakan bahwa dirinya sudah lepas syariat. Dia sudah sampai tingkatan ma'rifat. Hubungan dia katanya antara dia dan antara Allah langsung. Tidak lagi dia berpuasa, tidak lagi dia salat, tidak lagi dia zakat. Kalau melakukan perbuatan zina tidak apa-apa. Ini termasuk pembatal-pembatal keislaman. Dan subhanallah, yang sangat aneh, banyak juga orang yang berkeyakinan seperti itu. Ini adalah suatu perkara yang sangat mengherankan sekali. Seorang muslim tidak boleh keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus tetap berada di atas tuntunan Nabi. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Kalau untuk seluruh manusia berarti semua manusia harus kena syariat itu. Tidak boleh dikatakan saya bebas, kamu masih kena syariat, saya sudah ma'rifat. Tapi seluruh syariat
mencakup siapa yang mengatakan dirinya itu muslim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai kamu dijemput oleh kematian. Jadi kita diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita dijemput oleh kematian. Iya. Ini pembatal keislaman yang berapa? Yang ke-9. Pembatal keislaman yang ke-10 dikatakan di sini oleh Syekh Al-Ashir yang ke-10, al-i'radu an dinillah ta'ala. Berpaling dari agama Allah Ta'ala. La yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Dia berpaling dari agama Allah. Tidak dia mempelajarinya. Tidak pula dia beramal dengannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Wa man adlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang diingatkan kepadanya ayat-ayat Rabb-Nya, kemudian dia berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang mujrim. Ini pembatal keislaman yang ke-10, yaitu berpaling dari agama. Dia tidak mempelajari agama sama sekali. Tidak pula beramal dengannya sama sekali. Apa arti berpaling di sini dari agama? Ini mempunyai beberapa makna. Berpaling dari agama, makna yang pertama bisa berarti dia tidak membenarkan agama itu, tidak pula mendustakan. Berpaling begitu saja. Cuek, tidak mau tahu benar atau dusta. Ini hukumnya kafir, batal keislamannya. Kemudian yang kedua, berpaling dari agama itu ia berpaling dari dasar agama secara keseluruhan. Berpaling dari dasar agama secara keseluruhan. Ini juga pembatal keislaman. Kemudian yang ketiga, orang yang berpaling dari agama, orang yang hanya sekedar mengucapkan syahadatain saja. Syahadat la ilaha illallah. Setelah itu sepanjang umurnya tidak pernah dia beramal. Tidak pernah dia sholat, tidak pernah dia zakat, tidak pernah dia puasa, tidak pernah beramal sama sekali sepanjang dia hidup. Maka ini, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, tetap dihukumi dia kafir, batal keislamannya. Sebab ucapan la ilaha illallah harus dibenarkan dengan amalan. Dan ini tidak ada sama sekali amalannya yang membenarkan ucapan la ilaha illallahnya. Ini 3 jenis keberpalingan dari agama. Dan seluruh hal itu tergolong sebagai bentuk kekufuran. Adapun kalau dia melakukan sebagian perintah, meninggalkan sebagian perintah yang lainnya, itu kembali kepada perintah yang dia tinggalkan. Kadang dia sifatnya dosa besar dan kadang sifatnya kekufuran. Yang jelas di sini makna kalimat berpaling dari agama, Syekh sudah memberikan isyarat. Dia tidak mempelajari agama itu, tidak pernah beramal dengannya. Maka bisa bermakna 3. Dia tidak benarkan, tidak mendustakan, atau bermakna dia berpaling dari dasar agama secara keseluruhan, atau bermakna dia ucapkan la ilaha illallah, tetapi sepanjang dia hidup tidak pernah dia beramal sama sekali. Ini juga merupakan pembatal dari pembatal keislaman. Kemudian kata Syekh di akhir pembatal keislaman ini, kata beliau, ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. Dan tidak ada perbedaan pada seluruh pembatal-pembatal keislaman ini antara orang yang hazil, orang yang bermain-main, wal jad, orang yang sungguh-sungguh, wal khaif, orang yang takut, illa al-mukrah, kecuali orang yang terpaksa saja. Maksudnya apa? Pembatal keislaman ini, siapa yang melakukannya, dia tidak mendapatkan udzur. Ya. Kalau dia katakan, saya melakukannya itu main-main saja, tidak mendapat udzur, tetap dihukum dia kafir. Atau dia lakukan sungguh-sungguh, atau dia lakukan, itu saya takut saja, makanya saya melakukannya. Ya. Ini semuanya bukan udzur. Siapa yang melakukannya batal keislamannya.
kecuali satu saja yang mendapatkan udzur. Siapa itu? Al-mukrah, orang yang terpaksa. Beda ya dengan orang takut dan orang terpaksa. Takut baru diancam sudah takut. Iya. Tapi kalau terpaksa, seperti kejadian Ammar bin Yasir. Ini pedang sudah di atas lehernya. Ayah dan ibunya sudah mati karena itu. Ini terpaksa dia. Akhirnya dia mencerca Nabi. Terpaksa. Tapi dimaafkan dalam Al-Quran. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Kata beliau, wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa min aktsari ma yakunu wuqu'an. Dan seluruh pembatal-pembatal keislaman yang telah disebutkan ini termasuk perkara yang paling berbahaya dan paling banyak terjadi. Kata beliau, fayam bagi lil muslimi ay yahdaraha. Sepantasnya lah bagi seorang muslim untuk hati-hati darinya. Wa yakhafa minha ala nafsihi. Dan sepantasnya seorang muslim itu khawatir terhadap dirinya, jangan sampai dia jatuh di dalam pembatal-pembatal keislaman itu. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari kemurkaannya dan pedihnya siksaannya. Ini akhir dari risalah ini, Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Kemudian beliau tutup dengan salawat, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Semoga Allah senantiasa memberikan salawat kepada makhluknya yang terbaik, Nabi Muhammad, pengikut dan sahabatnya, dan semoga Allah senantiasa memberikan salam dan taslim kepada beliau. Nah, dengan ini berakhirlah pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman. Dan sekali lagi, pembatal-pembatal keislaman ini adalah perkara yang penting. Karena itu seorang muslim hendaknya ia memperhatikan pembatal keislaman ini. Kalau bisa dia hafalkan. Jangan sampai ia jatuh di dalam pembatal keislaman tersebut dan ia tidak menyadarinya. Wallahu ta'ala alam. Apakah sumpah jabatan termasuk syirik akbar? Dilihat dulu apa sumpahnya tersebut. Saya nggak tahu ya apa sumpah jabatan itu dan bagaimana sumpahnya juga saya nggak tahu. Maka dilihat apa sumpahnya. Kalau sumpahnya adalah sumpah dengan selain nama Allah, maka itu terhitung syirik asghar, syirik kecil. Tapi butuh dilihat apa jenis sumpahnya. Apakah membuat sesajen untuk dibuang ke laut termasuk syirik akbar? Membuat sesajen yang merupakan persembahan kemudian dibuang ke laut, ya, supaya dia terjaga dari mara bahaya atau tempat tersebut terjaga dari mara bahaya, itu termasuk syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kalau dia melakukan dengan niat yang kita sebutkan tadi. Dan umumnya di masyarakat itu yang berkembang. Adanya hal tersebut karena kekhawatiran akan kena musibah atau malapetaka kalau tidak melakukannya. Maka ini termasuk bentuk syirik akbar. Apakah praktek hipnotis termasuk syirik? Itu permainan dengan syaitan. Hipnotis itu permainan dengan syaitan atau dengan jin. Dia adalah dari bentuk sihir. Dan telah kita sebutkan hukum sihir itu. Apakah sikap tokoh lintas agama termasuk pembatal keislaman? Saya tidak paham apa maksud tokoh lintas agama. Apa maksudnya? Tokoh agama semua. Terus apa yang dibicarakan? Dilihat apa yang dia inginkan darinya. Kalau dia maksudkan dengannya persatuan agama, ya, menyamakan agama, maka tidak diragukan. Orang yang melakukannya adalah kafir, keluar dari Islam. Sebab itu masuk ke dalam pembatal Islam yang keberapa tadi? Yang keberapa? Yang ketiga. Orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Atau ia ragu akan kafirnya. Atau dia benarkan pendapat mereka, jalan mereka. Kalau itu keadaannya, maka tidak diragukan itu membatalkan keislaman. Apa yang dimaksud dengan sihir afaf dan sihir as-sarf? Ya sebenarnya
sihir ini masuk ke dalam bentuk sihir hakiki. Dan kadang bermakna takhyili juga. Ataf dan saraf itu, ini sihir biasanya digunakan untuk merubah orang yang cinta menjadi benci, benci menjadi cinta. Itu sihir ataf wasarf. Asarf artinya dia palingkan. Tadinya dia benci, dia palingkan menjadi cinta. Al-ataf membuat dia cinta kepada seorang. Baik, sekira cukup dalam di sini. Apakah ada tobat bagi orang yang batal keislamannya? Iya, siapa yang murtad keluar dari agama, kemudian dia masuk lagi ke dalam Islam, dalam keadaan dia jujur dan murni keislamannya, sungguh-sungguh dalam tobatnya, iya, diterima tobatnya. Sebab bertobat dari seluruh dosa, sepanjang terpenuhi syarat-syarat yang telah kita sebutkan pada syarat-syarat tobat, maka tobatnya diterima oleh Allah. Ini kalau dia memang bertobat sebelum kena hukum. Ya, tadi kan kita sebutkan tentang tukang sihir, langsung dibunuh saja, tidak usah dimintai tobat. Itu hukum syar'i. Ada tukang sihir, pemerintah, ya, boleh dia datang ke rumahnya langsung saja dipenggal, tidak usah diminta bertobat. Tapi kalau dia bertobat sebelum meninggal, maka tobatnya diterima. Kalau terpenuhi syarat-syarat tobat yang telah kita sebutkan pada pertemuan ceramah bebas tadi malam. Iya. Iya tentunya. Ya, kalau dia murtad keluar dari Islam, dia harus membaca syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menjalankan konsekuensinya. Dia hanya menyembah kepada Allah, melakukan tuntunan-tuntunan Islam dan meninggalkan segala kekufuran, segala kesyirikan yang dulu dia lakukan. Bagaimana dengan pengagungan lagu kebangsaan? Pertama, lagu itu kalau disertai dengan musik, itu hukumnya haram dalam pandangan syariatul Islam. Banyak dalil yang menunjukkan tentang itu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata para ulama, ucapan sia-sia di sini adalah alat-alat musik. Iya. Lagu, kalau lagunya tanpa musik, maka dilihat lagu tersebut, ya, dan dilihat di mana diucapkan. Kalau tanpa musik, kalau lagu tersebut berisi tuntunan agama atau tuntunan yang baik, akhlak, budi pekerti yang baik, tidak apa-apa. Kalau isinya selain dari itu, tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, dilihat di mana dilantungkannya. Dilantungkannya diizinkan itu pada hari-hari raya saja, seperti Idul Fitri, Idul Adha, karena kegembiraan, atau pada acara-acara walimah pernikahan. Selain dari itu tidak diperbolehkan. Maka apa yang tersebar di banyak negara, adanya lagu kebangsaan, ini sebenarnya mengikuti budaya orang-orang kafir. Adapun umat Islam, mereka tidak kenal dengan hal yang seperti itu. Demikian pula pengagungan simbol kebangsaan seperti bendera misalnya. Bendera ada di dalam syariat. Umat Islam ya punya bendera. Suatu negara ada benderanya. Tapi bendera itu tidak diperintah untuk diagungkan. Dia dijadikan simbol saja. Ya. Itu pun bukan simbol tetap, sehingga muncul pengagungan yang akibatnya akan merusak tauhid, akan merusak akidah seorang muslim. Demikian pula upacara bendera. Ini termasuk perkara yang merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Maka tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Bukan artinya kita benci kepada negara, tidak. Tapi kita ini terikat dengan tuntunan agama. Kita terikat dengan tuntunan agama. Hal-hal yang seperti itu tidak disyariatkan di dalam tuntunan agama kita. Apakah terhitung syirik akbar? Terhitung kesyirikan kalau dia meyakini, disertai dengan bentuk keyakinan. Dia meyakini bahwa bendera ini bisa memberi manfaat atau memberi kecelakaan selain dari Allah, itu bisa terhitung sebagai syirik akbar kalau dia yakini seperti itu.
Atau dia yakini kalau bukan karena bendera ini, ya, bangsa dan negara sudah hancur. Ya. Maka ini juga terhitung sebagai syirik akbar. Jadi dilihat jenis keyakinannya. Kalau tidak, maka hukumnya adalah bid'ah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Iya. Wallahu taala alam. Baik, sekira cukup dulu di sini. Insyaallah taala. Kalau masih ada pertanyaan lain, nanti kita lanjutkan setelah Isya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.